Sebut saja Anto. Anto buru-buru memasukkan lembaran uang di atas wadah gerabah berwarna coklat miliknya. Lilin yang tersebar di sekeliling dinyalakan satu persatu. Angin malam yang menusuk tubuh ringkihnya tak membuat Anto mengurungkan niat untuk melakukan pesugihan jaran panoleh. Dengan sigap, ia langsung meletakkan hiasan kepala yang diperoleh dari Kedirman, sang juru kunci ritual ini. Tak lupa, kaki kanan dan kiri ia sematkan sebuah gelang yang di beberapa sisinya diletakkan lonceng kecil. Setelah membaca mantra yang sudah ia hafal di luar kepala, tiba-tiba saja tubuh Anto seperti dirasuki oleh makhluk gaib. Perlahan ia mulai menekuk tangannya, layaknya seekor kuda. 3 kali ia menghentakkan kaki ke tanah merah di kebun milik Pak Darjo, ketua RT kampungnya. Perlahan Anto mulai memutar dan berlari keluar dari kebun Pak Darjo menuju rumah ketua RT itu. Sesekali ia mengeluarkan suara ringkikannya yang hanya bisa didengar oleh orang-orang yang mempunyai indera keenam. Mengejutkannya, tiba-tiba tubuh Anto hilang seperti debu. Tubuhnya tak terlihat, hanya meninggalkan jejak aksesoris yang ia pakai sebelumnya. Jiwa Anto masuk ke dalam rumah Pak Darjo dan mulai mencari harta yang tersimpan di rumah itu. Mulai dari kalung emas, cincin, hingga tumpukan uang ratusan ribu ia bawa kabur dari rumah Pak Darjo. Setelah tujuannya tercapai, ia langsung membereskan perlengkapan yang tertinggal sebelumnya. Paginya di kampung Rahajen, warga dibuat geger dengan laporan hilangnya harta benda milik Pak Darjo. "Pak, malam kemarin ada yang maling ke rumah Pak Darjo. Padahal rumahnya yang paling aman daripada yang lain. Aduh, gimana rumah kita ya Pak?" ucap istrinya dengan risau. "Rumah kita juga apa toh Bu yang mau dia maling? Paling si maling hanya dapat pakaian kumuh saja di lemari," jawabnya. "Tapi Pak, yang paling parah, malingnya tidak meninggalkan jejak. Bahkan dilihat dari CCTV pun tidak ada apa-apa," celetuk istrinya. Rasanya ia ingin sekali memberitahu kepada istrinya. Namun bagaimanapun juga, ia tak ingin Sinta menganggapnya tidak punya harga diri karena telah mencuri dan melakukan perjanjian dengan setan. Sorenya, Anto bergegas ke rumah Kedirman untuk meminta petunjuk dan membagikan sedikit hasil barang curiannya itu. Dari sana, Kedirman menjelaskan, setelah melakukan pesugihan tersebut, maka ia harus siap untuk memberikan syarat berupa jantung pisang. Ternyata itu di luar prediksi Anto. Pasalnya, ia sudah berpikir jika melakukan pesugihan, maka ada tumbal yang biasanya dikaitkan dengan nyawa orang. Dan ia tak ingin jika orang tersayang menjadi korban atas kelakuannya. Semenjak dari sana bukannya berpikir untuk bertobat, Anto malah semakin giat untuk mencari uang dengan cara instan. Ia juga sudah mengincar rumah Pak Samsul untuk ritual malam nanti. Tempat tersebut ia pilih karena beredar kabar jika Pak Samsul baru saja menjual tanahnya di kampung sebelah. Saat waktu menunjukkan pukul 01, Anto mulai keluar dan menghadap ke belakang di pekarangan milik Pak Samsul. Ia pun mulai melakukan ritual seperti sebelumnya. Namun sayang, saat itu ada warga yang berteriak,
dan menjulurkan senternya kepada Anto. "Maling, maling, maling!" teriaknya. Untungnya saat itu Anto bisa melarikan diri sebelum datangnya gerombolan warga. Jantungnya berdegup dengan kencang sampai ia tidak menyadari jika badannya berdarah karena tergores ranting pohon yang ia terjang saking paniknya. Dari sana Anto merasa kapok untuk melanjutkan ritual tersebut. Karena kejadian itu, ia tak lagi pernah melanjutkan ritual pesugihan. Sampai akhirnya Ki Darman menegaskan jika jantung pisang itu akan diambil secara paksa dari Anto. Ternyata benar saja, seminggu setelah kejadian tersebut, istrinya meninggal dunia dalam keadaan tangan menekuk dengan kepala yang mengadang memperlihatkan ceceran giginya. Anto menyesali perbuatannya. Ia menyadari jika jantung pisang yang dimaksud adalah orang yang paling ia cintai. Selesai. Tulisan ini merupakan reka ulang dari kisah yang berkembang di masyarakat. Kesamaan nama dan tempat kejadian hanyalah kebetulan belaka. Doa terbaik dari kami, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga kebahagiaan dan kesejahteraan selalu menyertai hidup kita semua. Semoga kita kaya tanpa pesugihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.